Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali ikut ibadah online ini, selamat beribadah. Dan jika kondisi sudah normal kembali, boleh berkunjung ke GKI Bogor Baru. Tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita, yang didasarkan dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dengan pelayan firman Saudara Joshua Bernardo. Sebelum ibadah dimulai, ada satu penekanan warta yang perlu disampaikan. GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul akan melakukan ibadah Pentakosta pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Dan pada ibadah tersebut jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan jika kondisi sudah normal, atau dapat ditransfer ke rekening GKI Bogor Baru. Jemaat dipersilakan berdiri. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Allah kita yang dahsyat, yang menjadi Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia telah naik ke surga dan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasanya. Kitab Lukas bersaksi tentang kenaikannya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari nyanyikan syukur dan sukacita bagi Allah. Nyatakanlah berita kenaikannya dengan hati yang penuh sukacita. Marilah kita landasi kebaktian kita pada hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sebuah momen yang menggetarkan hati para murid. Belum lama rasanya mereka berduka akibat kematian Yesus.
yang kemudian segera berganti menjadi sukacita kemenangan karena kebangkitannya. Sekarang Yesus menyampaikan bahwa ia akan kembali meninggalkan para murid untuk naik ke surga. Kabar itu tentunya juga tidak ideal bagi para murid yang masih mengharapkan Yesus tetap ada di tengah-tengah mereka dan membebaskan mereka dari banyak tekanan. Namun kita tahu sesungguhnya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Bahkan kenaikannya ke surga justru membuat Tuhan tidak terbatas dalam pemahaman fisik kita. Dia dapat hadir dalam rohnya di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Banyak peristiwa di dalam hidup kami yang kami sadari sebetulnya kami tidak mampu lewati dengan kekuatan kami sendiri. Namun Roh-Mu senantiasa menopang dan menuntun kami. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, pengampunan-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Tuhan, pada peringatan kenaikan-Mu ke surga hari ini, kami menyadari bahwa kami seringkali tidak mampu bersaksi kepada sesama kami bahwa Engkau telah menyelesaikan seluruh karya keselamatan-Mu bagi semua umat manusia. Kami juga belum sepenuhnya bisa menjalani hidup yang baru, yang penuh dengan pengharapan, yang tidak lagi dibayang-bayangi maut yang kejam. Untuk itu Bapa, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni ketidakmampuan kami. Kami juga mohon kami senantiasa siap dan dimampukan untuk menyatakan kabar baik kepada sesama kami melalui kata dan perbuatan kami dalam sukacita penuh seperti ketika Engkau mengutus para murid. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang bangkit, menang, dan menjadi Raja atas dunia melalui kenaikannya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, dengan kenaikannya ke sorga, kita semakin diteguhkan atas kemenangan Kristus, sehingga kita beroleh pengharapan dan terlepas dari kuasa dosa. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan, kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, saat ini kami butuh pertolongan-Mu, terutama ketika kami ingin membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami agar kami boleh memahami maksud-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami, buka telinga kami agar kami boleh mendengar, dan juga buka hati kami agar kami boleh meresapinya di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, tapi juga melaksanakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah quote, sebuah ucapan dari seorang Didi Kempot yang katanya demikian, "Sing wis ya wis, lorati ya ulih, nanging ya tetep kerja, mergo urip ra iso diragati karo tangismu." Artinya kira-kira begini Bapak Ibu, yang sudah ya sudah, sakit hati ya boleh, tapi kita mesti berjuang, mesti kerja, karena hidup itu nggak bisa terus-menerus kita mengeluh. Bapak Ibu sekalian, kiranya ketika kita membaca Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47, kira-kira Tuhan mengatakan hal yang sama. Apa persamaannya Bapak Ibu? Yang saya lihat dari kalimat tadi, sing wis ya wis, yang sudah ya sudah, sakit hati ya boleh. Didi Kempot ingin mengajak para pengikutnya, sobat ambiarnya, untuk menyadari bahwa ya sakit hati ya boleh, tapi ya sudah, yang berlalu ya sudah. Kembali kepada realita, kembali kepada apa yang ada di hadapan mereka.
Tuhan Yesus pun mengajak hal yang sama pada para muridnya. Di sini Tuhan Yesus menyadarkan para murid akan realita bahwa Tuhan tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Tuhan sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Tidak lagi di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di sini Tuhan Yesus dikatakan, Tuhan menjelaskan bahwa Ia menggenapi nubuatan para nabi. Tapi bagi saya ada sesuatu yang lebih besar di balik perkataan tersebut. Apa makna Ia harus kembali ke surga? Bapak Ibu, tugas Tuhan sudah selesai. Tugas Tuhan di dunia sebagai manusia, secara fisik sudah selesai. Ia sudah lahir, berkarya, wafat, dan juga bangkit. Dan saat ini Ia menyelesaikannya dengan kembali ke surga. Dan ketika Ia harus kembali ke surga, Ia menyerahkan tanggung jawab, tugas pelayanan yang selama ini Ia lakukan, Ia serahkan kepada para murid. Ya, seperti yang tadi dikatakan juga, kita harus tetap kerja, mergo urip ra iso diragati karo tangisanmu. Kita harus tetap berjuang karena hidup ini nggak bisa berjalan hanya dengan rasa sedih terus-menerus, dengan mengeluh terus-menerus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sadar akan realita dan juga menyadari bahwa mereka punya tugas tanggung jawab yang mereka harus jalani, yang mereka harus lakukan. Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-47, menurut saya ini adalah bentuk lainnya dari amanah agung. Yang kalau kita hafal di Matius pasal 28 ayat 19-20, jadikanlah mereka semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu di sini di ayat 47 mirip dengan Tuhan mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Tuhan memberikan makna, Tuhan memberikan tujuan kehidupan bagi para murid, sehingga mereka tidak terus kemudian bingung apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Tuhan memberikan mereka tujuan kehidupan, goal yang harus mereka capai selama mereka hidup, selama mereka melayani. Ibu Bapak, kalau kita lihat, bukankah tujuan kehidupan itu yang membuat kita tetap bersemangat menjalani hidup? Sekalipun kita mengalami kondisi duka misalnya, kita punya semangat hidup karena kita punya tujuan. Kita punya goal yang harus kita capai. Ada yang harus kita perjuangkan. Di sini Tuhan mengingatkan kita dan para murid sekalian bahwa ayo loh, sekalipun aku nggak ada, sekalipun aku sudah pergi di antara kalian, tapi kalian punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kita semua Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab. Kita sebagai pribadi lepas pribadi, mungkin seorang ibu, mungkin menjadi seorang ayah, orang tua, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang anak, menjadi seorang murid.
Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing secara personal. Tapi kita juga punya tugas tanggung jawab yang luas. Apa itu? Kita sebagai manusia, kita punya tugas untuk menjaga bumi kita, menjaga ciptaan yang Tuhan berikan. Kita sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemuritan. Kita ditugaskan untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab, Bapak Ibu. Para murid diberikan tugas dan tanggung jawab. Dan ketika mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka, ketika mereka tahu bahwa mereka dipercayakan oleh Kristus untuk melanjutkan pelayanan di tengah dunia, mereka dan kita punya semangat untuk menjalani hidup ini, menjalani panggilan tersebut. Ibu bapak sekalian, hal apa lagi yang membuat para murid bersemangat? Kalau kita bisa baca di ayat 48 dan 49, hal kedua yang membuat mereka bersemangat adalah ketika Tuhan menjanjikan adanya penolong dalam hidup mereka. Mungkin dalam Injil Lukas tidak menjelaskan secara detail, hanya mengatakan, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku." Tidak dijelaskan secara rinci, tapi kita tahu apa itu yang dijanjikan. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, bahwa para murid dijanjikan akan datangnya Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, harapan itu menjadi penting. Para murid memiliki pengharapan yang baru. Ketika mereka kehilangan guru mereka secara fisik, tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka punya pengharapan, mereka punya pegangan yang baru yang membuat hati mereka tenang. Mereka berani menghadapi tanggung jawab mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka secara total. Pun kalau kita bisa baca di ayat yang ke-45, Tuhan juga memberikan bekal lainnya. Dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Para murid saat itu diberikan kemampuan untuk memahami kitab suci. Pun kita demikian. Kita diberikan waktu untuk terus belajar tentang kitab suci. Bapak Ibu, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan tanpa apapun. Kita diberikan bekal. Ketika kita dalam perjalanan, kalau kita membayangkan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, ketika kita menghadapi perjalanan kita diberikan bekal. Kita tidak ditinggal begitu saja, tapi kita diberikan bekal. Apa bekal kita sebagai manusia, Bapak Ibu? Kalau kita bisa lihat, pandemi ini tidak hanya terjadi saat ini, tapi pernah terjadi sebelumnya. Dan manusia bisa selamat. Kemampuan adaptasi manusia begitu hebat dan luar biasa. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Ya, kita tahu kondisi kita saat ini 2 bulan kita dalam kondisi pandemi, lockdown dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita bisa menemukan the new normal, sesuatu normal yang baru di dalam hari-hari kita, di dalam rutinitas kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sulit, tapi kita bisa. Tuhan memberikan kita kemampuan adaptasi. Yang kedua, mungkin kita juga punya talenta. Kita punya talenta yang berbeda-beda sehingga kita satu sama lain saling melengkapi. Kita punya hati yang katanya patah, rusak, hancur, ambyar,
kita bisa terus belajar tentang kasih, terus bisa membagikan kasih, mengasihi. Dan yang terutama Bapak Ibu sekalian, yang bekal kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus yang luar biasa adalah ya Kristus sendiri. Anak yang tunggal, yang memberikan kita teladan kehidupan. Tidak hanya memberikan perintah, tapi kita juga diajarkan cara melakukan. Bagaimana kita melayani, kita bisa melihat contoh kita, teladan kita, Tuhan Yesus. Kita diberikan kebebasan dari belenggu dosa. Ia yang mati dan ia bangkit dari dosa. Itu bekal kita Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca kisah para murid dari ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, disalib, wafat, dikuburkan, bahkan ketika bangkit sekalipun, apa perasaan utama yang dialami para murid? Saya rasa perasaan utama yang mereka miliki adalah rasa takut, bingung, dan cemas. Tapi mari kita lihat di ayat ke-52 Bapak Ibu. Di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Luar biasa. Kondisi yang selama ini tadi saya katakan bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka tahu Tuhan mereka bangkit, pun tidak serta-merta membuat mereka sukacita, tidak serta-merta membuat mereka damai. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, mereka bersukacita. Kenapa? Ada dua hal yang tadi yang kita pelajari bersama. Yang pertama, mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu panggilan mereka. Mereka tahu bahwa mereka dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan tanggung jawab yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mereka tahu sekalipun mereka menerima mengemban tugas yang berat, tapi mereka punya penolong. Mereka tidak sendirian. Mereka diberikan bekal. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid-murid Kristus, kita tahu panggilan kita. Pun panggilan kita secara personal, kita tahu. Dan kita tahu bahwa ya sekalipun kita tidak mudah menjalani tanggung jawab tersebut, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita bekal. Tuhan memberikan kita penolong. Bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Rohnya sendiri, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, ketika para murid baru dijanjikan saja, mereka sudah begitu sukacita, bersemangat melayani, menjalani panggilan mereka. Bagaimana dengan kita yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing? Bagi saya tidak ada lagi kita alasan untuk bermuram durja, bersusah, berkeluh ketika kita menjalani panggilan kita. Kita harus bersukacita. Apalagi ketika kita tahu dan kita sadar Tuhan kita sudah bangkit dan Tuhan kita sudah naik ke surga, menyelesaikan tugasnya dan memberikan tanggung jawab kepada kita. Mari kita bersama menguatkan hati, menggumulkan terus panggilan kita sebagai para murid untuk mewartakan kasih-Nya di seluruh dunia melalui tindakan nyata kita, melalui kelakuan
tindakan kita sehari-hari. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus kalau kita yang katanya murid Kristus tidak memberikan contoh? Mari kita pergi mewartakan kabar sukacita kemanapun melalui kehidupan kita hari demi hari dengan sukacita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan jemaat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dengan judul Menyenangkanmu oleh Ibu Stevi Mamuaya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
saudara sekalian, mari kita kembali menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali merayakan kenaikan Tuhan kami, Tuhan Yesus yang kembali ke surga. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami tujuan hidup bagi kami, memberikan kami harapan dan pertolongan ketika kami merasa menjalani tanggung jawab ini begitu berat dan kami merasa tidak mampu. Tuhan memberikan kami Roh Kudus di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa agar kami sebagai keluarga, sebagai pribadi, kami boleh terus menyatukan hati kami dan bersuka cita mewartakan Injil-Mu, mewartakan kasih setia-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami ingin juga berdoa bagi kondisi pandemi saat ini. Kami ingin berdoa bagi para pemimpin bangsa. Kiranya mereka boleh diberikan kebijaksanaan dalam memilih, menentukan yang terbaik bagi kami, terutama rakyatnya Bapa, orang-orang Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia boleh bersama menyatukan hati melawan pandemi ini. Kiranya kami juga sebagai pribadi boleh terus menaati peraturan yang ada, PSBB dan lain sebagainya, untuk larangan tidak mudik dan peraturan-peraturan lainnya Bapak, dan himbauan-himbauan lainnya. Kami boleh menaatinya dengan segenap hati, karena kami percaya pemerintah adalah kepanjangan tangan-Mu untuk membantu dan menolong kami sekalian. Bapak, kami ingin juga berdoa bagi mereka yang terdampak langsung COVID-19 saat ini Bapak, mereka yang dirawat, mereka yang harus mengisolasi dirinya. Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka, mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh didukung oleh orang-orang di sekitar mereka, oleh keluarga, oleh masyarakat di sekitar, dan bukan dikucilkan Bapak. Sama halnya juga kami ingin berdoa untuk para pejuang yang ada di garda terdepan, mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka demi mengatasi pandemi saat ini. Para dokter, para perawat, para tenaga medis yang terus berjuang, kiranya Tuhan tolong mereka, agar mereka boleh terus dengan sukacita, dengan semangat yang membara, mereka melayani, mereka melakukan panggilan mereka dengan sebaik-baiknya. Bapa yang di surga, kami ingin juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang kami ingat sedang dalam kondisi sakit. Kami ingin berdoa bagi Bapak Adi Halim, Ibu Wilda, Ibu Endang, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, juga Pak Paul Margono dan juga Pak Gideon yang saat ini kondisi tubuhnya lemah, kondisi tubuhnya sulit Bapak, kurang baik. Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus berkati mereka, jamah dan lawat mereka Bapak. Kami saat ini harus berjarak dan kami tidak dapat menengok mereka memberikan semangat, tapi kami percaya Tuhan yang diam di dalam hati mereka terus menghibur hati mereka melalui segala sesuatu yang Tuhan pakai. Bapak, kami ingin berdoa agar mereka boleh pulih seperti sedia kala, mereka boleh terus merasakan kasih-Mu melalui pertolongan-pertolongan yang ada di sekitar mereka, melalui keluarga yang mendukung mereka, melalui dokter, perawat yang boleh merawat mereka dengan kasih. Tuhan, berikan juga keluarga mereka kesabaran, kekuatan,
dalam menghadapi kondisi saat ini. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi anak-anak kami, bagi rekan-rekan kami yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan kondisi keuangan Bapa, karena harus terhambat oleh pandemi saat ini. Kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Mereka boleh Tuhan beri tangan-tangan yang penuh kasih, yang peduli kepada mereka. Kami ingin juga berdoa Bapa bagi anak-anak kami yang saat ini berjuang untuk masuk sekolah, berjuang belajar di rumah. Bapa, tolong mereka saja agar mereka tidak jenuh di rumah terus-menerus Bapa. Mereka boleh menemukan kegembiraan dan menemukan hal-hal yang baru sekalipun di rumah. Mereka boleh terus belajar dan mereka boleh terus memperbaharui iman mereka di dalam Engkau saja. Bapa, ini segala doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya menurut Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja, supaya gereja dapat meneruskan panggilannya, meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Ada dua cara untuk menyampaikan persembahan yang dapat ibu, bapak, atau saudara lakukan. Yang pertama, kita siapkan amplop persembahan kita pada waktu ritual pengumpulan persembahan. Amplop persembahan itu kita taruh di sebuah tempat. Kita kumpulkan amplop-amplop itu dari minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, mari kita bawa semua amplop persembahan itu untuk diserahkan ke GKI Bogor Baru. Dan untuk yang kedua, persembahan dapat juga dikirim ke gereja melalui transfer ke nomor rekening BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor akun 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Dan untuk menuntun pengumpulan persembahan, mari kita menyanyi dari NKB 134 ayat 1 sampai dengan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan bagi kami. Tak habis-habisnya berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan sekalipun di masa-masa sulit dan tak menentu sekarang ini. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Pada saat ini Tuhan, kami mau membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, sertai dan bimbing orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat daripada-Mu boleh menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Mari kita pergi dimanapun kita diutus dengan sukacita. Kita sampaikan berita kasih Injil kepada seluruh dunia melalui tindakan nyata di dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita pancarkan itu dengan kegembiraan, dengan sukacita. Karena Tuhan telah bangkit dan naik ke surga. Lewat kepedulian dan tindakan kasih kita nyatakan Injil itu ke seluruh dunia. Mari kita sambut dengan nyanyian dari NKB 190. Langit bernyanyi gembira. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita pergi dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya salib dari Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai kita sekalian. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskan kita, kiranya turun ke atas kita kini dan sepanjang segala masa. Amin.